Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Dan apa kalian hari ini sehat semua. Ya, oke. Kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Ya, oke. Ketua kelas mana? Oke, ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke ya, jadi kalian berdoa, mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya berjalan lancar dan kalian mendapat pembelajarannya hari ini dengan mudah. Oke, sekarang kita berdiri dulu. Ya, berdiri ya. Seperti biasa ya. Selalu kita pada saat kita mau olahraga, pakaian kita harus hari keluar nggak bajunya? Oke, kalau ada keluar masukkan. Masukkan dulu. Kita masukkan dulu. Kemudian kuku ada yang panjang? Ada nggak yang panjang? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke ya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional ya, supaya tumbuh di diri kita rasa patriotisme kita ya, sambil mengenang orang-orang zaman dulu. Oke, kenal dengan lagu Gebiar-Gebiar? Ciptaan siapa itu? Ciptaan siapa? Coklat. Ciptaan Gomlo. Oke, siap ya? Oke, kita nyanyi semua. Indonesia, negaraku, putih tulang.
kita masuk ke materi ya. Hari ini siapa yang nggak ada? Ada semua. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya Bapak mau bertanya nih, ya. Sebelum kita masuk materi, ya, materi kita hari ini adalah kebugaran jasmani, ya. Sebelumnya, oke, Bapak mau bertanya, ya. Pada saat berlibur atau libur sekolah, ya, berarti hari Sabtu atau hari Minggu, ya, kalian ada aktivitas olahraga yang kalian di rumah? Ada. Oke, satu orang. Siapa yang siap menjawab pertanyaan Bapak tadi? Ada? Ada Kak? Halo. Oke, tadi pertanyaannya apa? Aktivitas olahraga apa yang kalian lakukan pada saat libur sekolah, ya? Pastinya olahraga dilakukan dengan siapa? Keluarga kalian, ya. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, apa? Olahraga apa yang dilakukan? Biasanya kalau hari libur saya melakukan olahraga bersepeda pagi-pagi, kemudian kadang lari sore, terus mungkin bermain bulu tangkis atau kosong. Sama keluarga semua, bersepeda sama keluarga. Ya, Dan bulu tangkis? sama teman atau keluarga. Keluarga. Oke, ya. Tepuk tangan. Ada lagi? Siapa? Dari cowoknya nih. Siapa? Ada? Ya, Pak. Oke, silakan. Saya kadang kalau nggak jogging nge-gym, Pak. Oh, kecil, Pak. Biasa ya. Iya, Pak. Oke, ya. Sama siapa olahraganya? Sama Gerard, Pak. Oke, ya. Sama orang tua? Coba. Ya juga. Oke, ya, mantap. Ya. Oke, yang kedua, ya. Nah, kalian melakukan aktivitas olahraga di rumah pada saat libur, ya. Nah, manfaatnya apa pada saat kalian melakukan olahraga itu? Oke, satu orang. Manfaatnya apa pada saat kalian melakukan aktivitas olahraga? Misalkan tadi kalian seperti bersepeda. Oke, Mel, apa Mel? Jadi menurut saya manfaatnya itu selain untuk fisik pasti juga menghilangkan kejenuhan, soalnya kan waktu weekdays itu Ya. jadwalnya padat, terus karena olahraga hari libur jadinya nge-refresh energi kita. Oke, luar biasa. Ya. Oke ya, jadi manfaat dari apa? Olahraga yang kalian lakukan di rumah, ya, otomatis termasuk di dalam menjaga kebugaran jasmani kita. Ya, itu manfaat kalian melakukan aktivitas olahraga. Itu beda dengan kalian yang tidak pernah melakukan olahraga di rumah, ya, misalkan malas-malesan, ya. Yang pasti kebugaran kita tidak akan apa? Terjaga. Ya. Itu. Oke. Halo. Hai. Oke, ya. Kita nyanyian? Ya. Oke, ya. Kita nyanyian sebentar, ya. Oke. Selamat pagi. Luar biasa, semasa hebat. Semansa. Selalu bersatu, siap beradu, menjadi nomor satu. Tangan buat kita. Luar biasa, ya. Oke ya. Nah, jadi kebugaran jasmani kita, kebugaran jasmani itu sangat penting buat siapa? Buat diri kita atau buat orang lain? Ya pasti buat diri kita ya. Oke ya. Berdasarkan di sini ada aktivitas kebugaran jasmani untuk kesehatan. Ya. Nah di sini kebugaran jasmani itu ya kuncinya untuk hidup apa? Hidup sehat ya pasti ya.
Kemudian aktivitas fisik itu terjaga ya, teratur ya. Nah itu manfaat buat apa untuk kita. Bisa juga diartikan kebugaran jasmani itu adalah kemampuan apa? Kemampuan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan ya apa berlebih ya itu ya arti dari apa kebugaran jasmani ya. Kemudian ya di tujuan pembelajaran ya kelihatan nggak? Tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah peserta didik apa mampu memahami strategi peningkatan aktivitas kebugaran jasmani untuk kesehatan ya. Kemudian yang kedua itu adalah peserta didik merancang strategi peningkatan aktivitas kebugaran untuk kesehatan kita ya. Oke, kemudian yang ketiga peserta didik mempraktikkan strategi peningkatan aktivitas kebugaran untuk kesehatan ya. Keempat itu peserta didik memperagakan fair play ya, perilaku etis, kemudian pendekatan kemungkinan dan strategi kolaborasi dalam berbagai konteks gerak ya. Oke, itu ya. Oke, kemudian kita menyimak dulu ada video ya tentang kebugaran jasmani ya. Ini berita ya tentang jasmani. Kemenpora Polri Indonesia terus menggelar masyarakat untuk hidup sehat dan bugar dengan salah satunya dengan mengkampanyekan senam kesegaran jasmani atau SKJ. Nah, kita lakukan ya video ini pada saat apa senam pagi. Kemenpora terus menggelorakan semangat masyarakat untuk hidup sehat dan bugar dengan berolahraga, salah satunya dengan senam kesegaran jasmani atau SKJ. Menpora Zainuddin Amali menindaklanjuti launching SKJ yang digelar di Senayan pada 27 Agustus lalu. Dan kali ini memeriksa pelaksanaannya di seluruh provinsi, salah satunya Gorontalo. SKJ yang digelar di lapangan Rektorat Universitas Negeri Gorontalo ini diikuti Ikatan Guru-Guru Olahraga Nasional, para siswa seprovinsi Gorontalo, serta mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. kami mulai berbagai provinsi dari provinsi selesai sampai kota untuk meningkatkan tentang SKJ yang kita perbaharui ya. Kita tidak meningkatkan irama, kita meningkatkan pada irama pemanasannya dan pembinanya itu masih ada irama dari SKJ yang lama. SKJ menjadi salah satu upaya Menpora untuk meningkatkan kebugaran masyarakat, khususnya pelajar, agar tercipta SDM berkualitas yang sehat jasmaninya. Dari Gorontalo, Maradila Ali, Ainus melaporkan. Oke, jelas ya. Apa yang kita simak tadi? Tentang SKJ ya. Berarti di dalam video itu ya kita tentang apa menjaga apa kebugaran jasmani melalui senam ya. Nah ada istilah ya saya bisa jawab nanti. Istilahnya gini ya, orang sehat belum tentu bugar ya. Orang bugar itu pasti sehat ya. Nah ada yang tahu istilahnya? Siapa yang tahu angkat tangan? Ada yang tahu? Kenapa dikatakan seperti itu? Oke. Orang sehat kenapa dikatakan didapatkan dan orang bugar itu dikatakan pasti sehat? Karena orang sehat belum tentu orang sehat belum tentu
Belum. Untuk apa? Bisa bugar dan Apa? Dan orang bugar Sudah pasti sehat. orang bugar seperti sehat karena bisa menjaga bisa menjaga kesehatan. Berarti orang sehat tidak bisa menjaga kesehatan. belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Oke, bisa nambahin? Orang sehat belum tentu juga. Ah. Orang bugar sudah pasti sehat Karena? orang sehat itu belum tentu dia sehat dari dalam dirinya. Tapi kalau orang bugar dia memang sudah memiliki kebugaran dari dalam diri dan sudah pasti sehat di luar juga. Oke, luar biasa. Ini artinya, kenapa dikatakan orang sehat itu belum tentu bugar dan orang bugar itu pasti sehat ya? Karena orang sehat ini belum tentu melakukan aktivitas sehari-hari, belum tentu bisa di masing-masing. Ya, sedangkan orang bugar pasti sehat. Karena apa? Karena orang bugar ini sudah terbiasa melakukan aktivitas fisik ya sehari-hari, makanya dia tidak mengalami kelebihan lelah ya. Makanya dikatakan ada istilah ya. Nah, itu istilahnya ya. Oke, luar biasa jawabannya, tangan ya. Nah, di dalam kebugaran jasmani ini ya ada komponennya ya. Ini kita lihat ya. Komponen kebugaran jasmani ya. Ada apa aja? Kekuatan, kemudian keseimbangan, kemudian daya tahan, apa lagi? Kelincahan, kelenturan, ada 5 ya. Kekuatan, kecepatan, keseimbangan, daya tahan, dan kelenturan ya. Nah, itu ya. Nah, di sini ada reaksi, kemudian koordinasi, daya ledak, kemudian kondisi tubuh. Nah, ini ada 4 ini masuk di dalam komponen di sini ya, dari sini pecah ya. Oke ya. Kemudian kita bercontoh misalkan seperti kekuatan. Di sini ada yang pertama ada kekuatan. Nah, bentuk latihannya apa sih? Ada apa? Latih kekuatan otot. Push up. Kata apa? Yang kedua apa lagi? Kekuatan otot. Perut. Apa contohnya? Pegang lilin. Apa lagi? Kemudian ada back up, squat banyak ya. Nah, itu bentuk latihan dalam melatih kekuatan otot-otot kita ya. Kemudian kalau seperti keseimbangan, apa yang dilatih? Apa yang dilatih untuk melatih keseimbangan kita? Jalan di atas balok kayu. Berjalan bisa ya. Kemudian berjalan di atas balok kayu ya. Kemudian bisa juga dengan cara berdiri dengan satu kaki ya. Sikap pesawat terbang ya, bisa ya. Handstand maksudnya ya. Oke, kemudian apa lagi? Kelincahan, lari boleh, bisa ya. Kemudian kecepatan, lari 100 meter, 60 meter. Nah, itu berlatih akan meningkatkan kecepatan ya. Kemudian ada daya tahan ya. Nah, daya tahan ini intinya melatih daya tahan kita dengan cara melakukan aktivitas ya, biasanya memakai jangka waktu ya. Nah, misalkan ya, kita membedakan dengan atlet dan bukan atlet ya. Kalau sudah atlet yang pasti dia mempunyai
atau terbiasa melakukan apa? Latihan-latihan. Ya. Kemudian yang tidak atlet, misalkan, yang tidak atlet dalam arti dia tidak pernah melakukan latihan. Ya. Kita bandingkan disuruh bermain misalkan dengan jangka waktu 20 menit, mudah lelah siapa? Yang pasti yang tidak atlet, ya, karena dia tidak mempunyai apa? Tidak terbiasa latihan. Nah, disuruh bermain, yang pasti dia cepat juga lelah, ya, tidak mempunyai apa? Ya, nah di situ, ya, oke, jelas untuk yang komponen apa? Tulis money. Jelas, oke. Kemudian di sini masuk tulis jenis aktivitas tulis money. Nah itu tadi, ya, yang kita temukan tadi termasuk di sini aktivitas aerobik, ya, karena dia masuk ke apa dengan sebutan apa SKJ tadi, ya. Oke, kemudian yang kedua ada jenis umumnya ada latihan kekuatan, ya. Latihan kekuatan itu apa ya tadi, ya, seperti latihan apa latihan kekuatannya seperti masuk gerakannya push up, sit up itu tadi, ya. Oke, kemudian fleksibilitas, ya. Ini pergerakannya seperti melakukan gerakan yoga, ya. Biasanya yoga ini biasa apa jadi agak minggu biasa melakukan yoga ini. Ya. Kemudian pilates tahu? Pilates seperti apa kan? Seperti kita melakukan stretching, ya, seperti apa? Dengan tidur apa terlentang, kemudian kita angkat badannya ke atas, ya, kaki sabarnya, dan stretching. Apa tuh stretching? Apa stretching? Yang tahu? Peregangan, ya. Biasa kita lakukan yang seperti para stretching itu pemanasan apa? Pasif, ya. Tuh, ya. Oke, kemudian manfaat aktivitas kebugaran jasmani bagi kesehatan. Apa manfaatnya? Meningkatkan kesehatan jantung. Meningkatkan kesehatan jantung. Apa lagi? Menguatkan tulang. Menguatkan otot dan tulang. Apa lagi? Meningkatkan kualitas tidur. Dan ada risiko penyakit Meningkatkan kualitas tidur. dan kesehatan vital. Kemudian apa lagi? Meningkatkan mood. Meningkatkan apa tuh mood? Emosi. Oke, nah ini prinsip-prinsip pelaksanaan aktivitas kebugaran jasmani. Ada progresivitas, ya, meningkatkan intensitas latihan secara bertahap. Nah ini prosesnya pada saat kita apa? Latihan, ya. Yang kedua variasi, ya, mengganti jenis latihan secara periodik, ya. Yang pertama misalkan latihan push up, misalkan kita ganti lagi, ya, misalkan backup dan segala macam, ya. Jadi kita ganti, ya, kita variasikan, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Individualitas, ya, menyesuaikan program latihan dengan kondisi fisik kita masing-masing, ya. Jadi kita sesuaikan, ya. Kemudian ada reversibilitas, ya, kebugaran meningkat jika latihan dihentikan. Kemudian ada yang terakhir overload. Apa itu overload? Memberikan perhatian yang lebih berat daripada biasanya. Nah ini hati-hati di sini. Ya, kalau sudah kita apa latihannya melebihi berat, anggapnya kita mencontoh berat badan kita, ya. Misalkan melakukan fisik, ya, itu tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Sering terjadi apa? Ya, pasti. Ya. Itu, ya. Oke, kemudian perencanaan, ya, perencanaan dalam pelaksanaan aktivitas kebugaran jasmani. Pelaksanaannya ada apa? Kita menentukan tujuan dulu, kemudian kita pilih jenis latihannya, kemudian kita buat apa? Kita buat latihannya, ya. Kemudian kita siapkan perlengkapan buat latihan kita, ya. Kemudian yang terakhir kita baru mulai latihan, ya. Berarti di dalam kebugaran jasmani ini kita harus merencanakan dulu
ya, yang pertama. Ya. Kenapa? Supaya terarah, teratur. Ya. Nah, di situ. Ya. Oke, kemudian masuk saran, kesimpulan. Ya. Oke, dalam tulis money ini, ya, berarti sangat penting untuk kesehatan siapa? Kesehatan kita, ya, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang benar dan memilih jenis latihan yang sesuai, ya. Jadi kita dapat meningkatkan potensi hidup dan mencegah penyakit. Yang pasti pada saat kita menjaga kemungkinan jasmani kita yang pasti terjauh dari penyakit dan cedera. Ya, yang pasti pada kita kalau terjaga kemungkinan jasmani kita, ya, pada kita menjadi siap dan bugar, ya. Nah, itu, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut lagi. Udah? Udah semuanya ya? Oke, ya. Nah, jadi ya itu tadi yang Bapak jelaskan adalah semua komponen dari apa? Latihan kebutuhan jasmani, ya. Nah, jadi materi kita yang pasti kita ambil untuk dua bentuk latihan, ya. Yang pertama tentang kekuatan, yang kedua daya tahan. Nah, kita nanti fokusnya di situ, ya. Oke, ya. Ternyata kita ini ada KPD, ya. Tadi kita bagi, ya, sesuai sama pertemuan yang kemarin, ya, yang sudah kita bentuk kelompoknya, ya. Bapak harap langsung memasuki kelompok masing-masing, ya. Diatur bagaimana kelompoknya. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1. Oke. Langsung bentuk kelompoknya yang kemarin. Silakan. Langsung bentuk. Kalau bawa HP-nya, kemudian laptop, kalau bawa laptop silakan dibawa. Oke, silakan langsung. Kelompok 1, kelompok 2 di mana? 2 sini, 3. 3 di mana? Satu, dua mana? Dua. 3 sini. 4 mana? 4, 5 mana? Ini berapa? 5, 6. Ini 6. Berapa? 2 sini, 2. Ini, ke sini. Diskusikan, ya, ke kelompok masing-masing. Di situ ada di KPD, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Silakan kerjakan, kalian diskusikan, ya. Boleh referensi cari di YouTube bisa, ya, Google bisa. Oke, silakan.
Oke ya, waktu diskusi 25 menit. Waktu 20 menit ya buat kelompok 3 jalan. Udah Pak.
Dua, ada undangan? Ada. Nomor 6 gimana? Aman? Ada kan? Ya, apa yang nama ini kemudian jelaskan apa tugasnya? Sekarang mau berapa? Ya, kemudian gerakan seperti apa nanti ya? Aman? Pak, gimana? Lagi. Dua sudah. Selesai. Oke, kalian yang sudah selesai, pelajari dulu ya. Pelajari dulu. Saya nanti kasih.
kalian mengerjakan sambil kalian pahami dan dengan masing-masing ya. Jadi cuma tugas kalian jangan tulis, tapi paham apa yang kalian kerjakan. Oke, dan selesai. Enam selesai. Dimaksud lagi. Selesai. Oke, kan. Oke, kan. Nomor 3 sudah? Nah, jam 1. Jam belum? Sudah lah.
kita yang pasti kalau praktekan nanti kita terlebih dahulu melakukan apa? Masak dulu nanti ya. Oke, kelompok 3? Udah, belum? Udah. Oke, sambil jalan. Untuk yang sudah langsung bisa ya keluar ya, hapus HP-nya. HP-nya bawa ya. Ini bawa nih barcode-nya. Ini. Itu langsung bisa juga Pak. Ini maju. Mundur coba. Lepas diam dulu. Tinggal ya. Ayo langsung. Pinjam. Di lapangan basket. Lapangan basket. Oh, kita di spot sih.
banyak lomba. Bisa. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari mana? Satu di mana, Pak? Tanah. Satu orang mana? Satu orang aja. Satu orang ke. Ini berapa? Ini biar gitu. Enggak. Salah dia. Belakang beliau aja tuh. Kiri kayak. Kepala, tangan, pegang kaki. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Sama dengarin dulu kalau itu. Kelihatan tuh. Tangan kiri. Tangan kiri gerak. Tangan kiri.
ambil posisinya. Ya, Pak. Oke, ya. Berarti kelompoknya dia maju, nanti bisa duduk, ya. Terima kelompoknya. Kelompok satu siap. Oke, kelompok satu buka. Kecil banget. Enggak juga sih. Kita maju aja. Kita maju. Kalau habisnya di sini. Oke, kelompok lain silakan tempatnya. Kelompoknya memposisinya ya. Oke, silakan sini. Tempat ini. Bawa. Silakan waktu 5 menit. Lumayan lah, masih banyak. Kita mengikat. Masih kurang poin. Langsung. Oke, silakan. Siapa siap? Bagian apa tadi? Satu orang. Enggak. Siap presentasi kan? Nah, ya. Sudah siap presentasi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengajarkan kalian bagaimana caranya melatih kekuatan dengan cara push up dan juga melatih Saya tahan dengan cara cepat. kami melakukan latihan perkenalkan nama saya Daniasa. Langsung aja dengan kegiatan yang pertama, cara melakukan kalimat. Ya, yang pertama kita berbaring terlengkap dulu. Pastikan semuanya sudah dari kepala sampai ujung kaki itu lurus. Kemudian mulai mengangkat bahu, angkat tangannya sejajar dengan bahu atau sejajar atau sedikit ke bawah. Kemudian bahu ke bawah. Dan menaikkan kakinya seperti ingin menjauhkan tubuh dari tanah. Ini caranya bahu ini sejajar atau sedikit ke bawah. Ya, artinya ayo macam. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Jelas ya. Lanjut yang kedua. Saya untuk manfaat dari kita sendiri adalah Untuk manfaat konsep sendiri, kita dapat meningkatkan daya tubuh kita sehingga saat kita melakukan aktivitas berat kita dapat bertahan dan juga meningkatkan masa otot kita supaya bisa kuat untuk mengangkat tubuh kita maupun mengangkat barang-barang yang berat. lanjut untuk kegiatan kedua, cara melatih daya tubuh dengan cara ya, langsung aja ke prakteknya, jalan cepat. Tapi jalan cepat itu bukan lari, bukan juga jogging ya, teman-teman. Kaki yang pasti, telapak kaki juga. Dengan daya tubuh,
Kebanyakan foto. Apakah perlu contoh bukan yang lain? Archer dong. Ya, karena waktunya sudah habis, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Satu dua. Waktu 5 menit ya. Oke, kalian simak ya. Oke, siap. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami berdua ingin menjelaskan atau mempraktekkan gimana sih sikap itu sama gimana mendekatkan daya tahan tubuh dengan cara jogging. Jadi pertama-tama izinkan kami semua untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Fitri Maria. Saya Gerald Desi dulu. Gusti Rizka Putri Renata. Saya Husnul Fatimah. Jadi untuk pertama-tama kami akan mempraktekkan gimana cara meningkatkan kekuatan agar kita dapat bergerak. Di sini kami mengambil gerakan sit-up yang terdapat Jadi pertama-tama sit-up itu adalah suatu gerakan untuk menguatkan atau mengencangkan otot tersebut. Jadi yang pertama berbaring di lantai, baring, habis itu dengan posisi lutut ditekuk, terus itu dalam posisi kedua tangan di kepala, di atas kepala, tarik, terus perlahan-lahan mengangkat, terus sejajar lutut, habis itu turun kembali, tapi nggak boleh sampai nyentuh lantai biar gerakannya berfungsi. Habis itu naik lagi, turun lagi. Nah itu akan dilakukan secara berulang. Ada yang mau ditanyakan masalah sikap ini? Apa? Karena kalau nggak ditahan nanti ininya kayak keangkat gitu loh, jadi nggak bisa kebentuk otot-ototnya. Habis itu yang kedua, cara untuk menjaga daya tahan tubuh akan dicontohkan sama Gerald lagi. Jadi kami di sini mendapat
Jadi dalam dua-duanya itu dan yang itu jangan lupa mengurangi stres. Dan yang ketiga adalah menurunkan berat badan. Baik, setelah yang kami jelaskan, apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau kurang paham? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan. Kami akhiri presentasi kami hari ini. Semoga ada yang dapat bisa diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat apa? Yang kedua tadi apa? Mini figur apa? Leading. Melatih apa? Itu untuk melatih kekuatan otot kaki. Oh, jogging. Latihannya itu apa? Ada waktu ya. Jogging waktu yang cukup lama. Oke, lanjut. Untuk kelompok 3. Dik, kasih bang Dik. Kasih bang Tika. 3. Silakan ke depan. Silakan, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya kami akan membahas cara melakukan make up dan berlari. Yang pertama ada make up. Jadi pertama kita dulu tengkurap. Ya. Terus tangan itu di belakang kepala. Jadi kalau misalnya nggak bisa ngangkat tubuhnya, nanti bisa kita angkatin. Nah, ini belakang tarik. Ya. Bagian atas, naik lagi secara perlahan, terus ulangi sampai ya. Apakah sudah jelas? Jadi manfaat melakukan make up ini yaitu melatih tulang belakang, kemudian mengangkat badan, juga membentuk postur tubuh yang lebih baik. Terus yang kedua ada berlari. Bersatu. Tandangan meluruskan, dada ditegakkan, kemudian perhatikan lututnya supaya bersih. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, pertanyaannya sangat dilakukan berapa kali? Contohnya bintangnya Oke, ada lagi yang ditanyakan? 1 menit 30 detik. Nah, di sebentar. Ada ditanyakan dari tempat lain? Berapa sih? Halo. Ya, jelas.
membahas tentang apa? Latihan kekuatan otot apa backup dulu. Otot apa? Memori belakang ya. Kemudian dan daya tahan dan gerakan lari ya. Berarti sama daya tahan sama apa? Atas lari ini menggunakan apa? Itu isinya ya. Kemudian untuk backup kekuatan itu latihannya dengan teknik isi apa? Set. Misalkan kita lakukan 5 set. Nah, satu setnya diisi misalkan 15 kali. Set kedua sama. Jangan kan apa? Set. Oke, nah kelompok kita tadi yang sekarang lanjut kelompok 4. Oke, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Utri Afrizal. Saya Muhammad Tajuan. Saya Muhammad Putra. Saya Muhammad Utri Afendi. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang cara melakukan squat jam dan plank. Baiklah yang pertama adalah squat jam. Squat jam adalah latihan yang dilakukan untuk melatih kaki, kekuatan kaki yang akan dicontohkan oleh Yuda. Langkah yang pertama itu awalnya itu sikapnya itu tegap. Lalu tangan diaduk ke belakang kepala. Lalu yang itunya tuh jongkok. Lalu melompat ke atas. Itu dilakukan secara berkali-kali, maju kakinya bisa maju ke depan, bergantian secara bergantian. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Lagi. Itu dapat dilakukan dengan 8 kali 2 set. 2 kali 8 set. Selanjutnya adalah plank. Plank itu untuk melatih kekuatan otot perut dan 2 otot tangan bisa. Ya, silakan contohkan plank. Yang awalnya itu sikapnya itu berdiri tegap, lalu yang mengambil sikap push up. Tetapi bedanya dengan push up ini belum. Jangan. Nah, tapi ini tangannya ini ditepukkan seperti ini, lalu dinaikkan ke atas. Posisi ininya ini harus rapat. Rata. Pinggul gini. Majuin. Intinya teman-teman, punya anak plank ini jadi tumpuan. Makin lama makin bagus. Jangan latihan jiwa. Terus ininya ini harus lurus, kaki rapat. Tidak boleh terbuka. Satu menit atau 2 menit. Ya, 2 menit dulu. Contohkan 2 menit. Kada ya, habis waktu. Itulah yang belajar dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Manfaatnya, sebetulnya itu tergantung orangnya sih, bisa aja seperti ini tanpa dibelakangkan, tapi rata-rata orang membelakangkan ini tanpa tahu apa sebabnya. Aku tahu. Kayak ada cedera aja ini. Nah, saya nggak cedera. Kan soalnya ini tuh belum loh. Punya tangannya di bawah lo, pas kena lantai. Itu kan cobakan. Cobakan. Ini loh. Udah gimana? Baiklah, untuk manfaatnya tuh dari squat jam itu dapat melatih otot kaki, dan untuk plank itu dapat melatih otot perut, dan mungkin
dan daya tahan juga. Baiklah, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, kami tutup. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kaca lus ya, betul. Silakan. Oke ya. Oke, cari yang agak apa? Oke ya. Nah, jadi tadi yang dipresentasikan adalah tentang apa? Spot jump dan misalnya flag ya. Nah, itu dilakukan ya spot jump untuk melatih kecepatan tetap apa? Ya, kemudian daya tahannya gerakan flag sama yang populer repetisi waktu. Oke ya. Presentasi hari ini selesai ya. Oke ya. Coba belum. Oke, hari ini apa yang Anda dapat? Latihan Jengkis Mandi, yaitu melatih apa? Kekuatan dan daya tahan. Jadi kebutuhan jasmani ini bisa diterapkan di dalam kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita sehat dan garing pastinya ya. Oke, kemudian kita ini melakukan asesmen. HP-nya bawa semua ya. Oke ya, kita melakukan asesmen. Linknya ada Bapak share di grup ya. HP-nya silakan ambil. Oke, kemudian kalian lihat di grup ya. Di masa di atas itu alamatnya. Oke, kita kembali ke barisan. Ambil depan, ada tanggul depan. Oke, kembali ke barisan. Oke, silakan lihat di grup ya, ada itu teman-temannya. Silakan klik ya. Silahkan jawab itu ada pertanyaan ya. Oke, bisa masuk ya. Udah. Selesai. Oke, kalau sudah selesai, langsung selesai. HP-nya lagi, sudah selesai. HP-nya lagi. Oke, sudah? Oke, 3 menit lagi.
Balikan lagi kakinya. Kalau ini duduk di kameranya juga terlihat. Pas kita ngomong ini terlihat. Ini sudah nyaman. Ya sudah. ini kamera main. Amen. Kembali ke barisan lagi. Kami diatur barisannya, sambil diatur kita melakukan pendinginan nanti. Kami diatur barisannya. Oke, ya sudah. Oke, bentuk lagi nanti. Kan nggak apa-apa. Dia berarti ada mana dia kasih lo ya. Oke, yuk seperti ini. Diatur jaraknya. Diatur jaraknya. Kondisi. Oke, diatur jaraknya diatur. Ya, kencang kanan berarti ya. Kencang kanan dan kencang depan. Yuk sini. Diisi. Sini diisi. Di sini diatur jaraknya ya, jangan bersentuhan dengan sebelah kanan. Yuk, jangan bersentuhan. Ini lagi depan sini, yang belakang. Depan sini. Yuk, jangan sampai bersentuhan. Jangan sampai bersentuhan. Kaki nanti supaya bisa kita luruskan. Yuk, ya, jadi diatur jaraknya. Jaraknya diatur. Jaraknya diatur. Kaki kita bisa lurus. Ayo. Oke ya. Halo. Hai. Halo. Oke, tetap bisa. Oke ya. Nah, jadi keputusan ini harus kita lakukan setidaknya ya 3 kali dalam seminggu minimal itu ya, apalagi kalau kita terapkan dan pagi ya, kemudian sore besoknya lagi ya. Nah itu sangat bagus ya. Ada tadi Pak yang baru sampaikan 3 kali lebih lagi. Oke. Hari ini juga di sini pertemuan minggu depan ya, kita materi masih sama ya tentang tubuh jasmani tapi dengan komponen-komponen yang lain. Hari ini tentang apa? Tubuh jasmani tentang tes kekuatan dan daya tahan ya. Minggu berikutnya nanti bisa juga kita ambil melatih kecepatan dan daya tahan. Oke ya, sebelum kita tutup kita lakukan pendinginan tubuh. Kaki diluruskan ya, dan sampai menendang temannya ya, kaki diluruskan ya. Oke, kedua tangan dipegang seperti ini ya, gerakan ke arah kaki sebelah mana ya. Gerakan kita patulkan. Oke ya, siap, gerakan mulai 1, patulkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, ke sebelah lagi. Kita patulkan ya. Oke, siap. Mulai 1, 2, oke terus. 3, terus 4, dipatul-patulkan, jangan ditahan. Ya, tapi dilemaskan. 2, 3, 4. Oke, cukup. Oke, sekarang berdiri. Semansa. Iya. Semansa. Oke, ya.
Sehat, dan demikian. Oke,